Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bitalabil ilmin nafi'. Wa sallallahu wa sallam ala habibina wa syafi'ina Muhammad al-mashfu'i syafi' وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المقام الرافع ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك يا رحيم يا رحمن يا جامع وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken sesepuh bini sepuh, seluruh para jamaah sekalian, wabil khusus kepada sahibul hajah Bapak Haji Zainul sekeluarga dan segenap para pengurus majelis Alia. Mudah-mudahan dengan perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, yang mampu untuk kita amalkan secara istiqamah. Amin. Melanjutkan pembahasan hadis yang ke-6 sebelum hadis yang ke-7. Sebelum kita lanjutkan, apa perbedaan antara zaman sahabat dengan zaman saat ini? Mungkin perlu kita ketahui perbedaannya apa. Zaman ketika di zaman itu ada orang-orang yang sangat istimewa, yaitu para sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perbedaan yang ada di zaman sekarang, mari kita hayati sejenak sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbahtum fi zamanin kathirin fuqaha'u qalilin khutaba'u. Kalian semua wahai para sahabat ini berada di zaman yang istimewa, waktu yang mulia. Diterangkan oleh Kanjeng Nabi, satu, zaman kalian wahai para sahabat ulamanya banyak. Para sahabat sedanten alim 124.000, semuanya orang-orang top. Ulamanya banyak, satu. Yang kedua, sing seneng ceramah sedikit. Beda dengan zaman sekarang. Qalilin khutaba'u, mereka ini ahli ceramah, ahli berpidato, tapi mereka lebih senang mendengarkan ceramah daripada nopo ceramah. Sehingga jarang ditemukan di zaman dahulu para sahabat itu naik podium niku jarang. Kenapa? Ya karena memang sudah banyak nopo para ulama. Terus kathirin mu'tu qalilin sa'ilu. Di masa kalian hai para sahabat, para penderma niki kathah. Artos penderma apa nih? Tiang sing seneng sedekah niku kathah. Sedangkan orang-orang yang meminta sedikit. Zaman samangke kebalikan. Jadi ini 4 keistimewaan yang ada di zaman para sahabat. Satu, sedanten niki ulama. Yang kedua, orang-orang yang seneng ceramah nopo sedikit.
Yang ketiga, orang kaya raya yang suka berbagi banyak, sedangkan orang yang meminta-minta sedikit. Terus kata Rasul, zaman semacam itu apa yang harus dilakukan? Al-amalu fihi khairun minal ilm. Perbanyak amal lebih utama daripada ilmu, karena sudah semuanya nopo pintar. Udah pintar. Udah kathah para ulama tiang-tiang pintar kathah, terus sedanten pintar nggih memperbanyak amal. Kemudian orang kaya banyak, ternyata yang minta-minta sedikit, diperbanyak untuk napa? Sedekah. Wa sayati zamanun, dan akan datang masa qalilin fuqaha'u, ulamanya sedikit, kathirin khutba'uhu, yang ahli ceramah banyak. Tong pundi-pundi pokoknya siap munggah napa podium. Ilmu kan ilmu yang penting pokoknya muni. Qalilin mu'tu kathirin sa'ilu, sedikit dari kalangan orang yang kaya yang suka infak, sedangkan orang yang minta-minta nelecek napa? Bahasanya napa? Nelecek, saking banyaknya. Beda. Terus zaman sekarang ini anjuran Rasulullah, al ilmu khairun mil amal, perbanyak nyari majelis taklim daripada kamu beramal, karena minimnya majelis taklim dan minimnya suatu ilmu. Oleh sebab itu zaman-zaman seperti ini maka lebih kita kondisikan, ayo kita bareng-bareng hadir majelis taklim supados kita niki digolongkan termasuk orang yang berilmu. Mudah-mudahan ilmu kita diberkahi oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Abahnya guru saya Al Habib Umar itu saya pernah dengar satu hari itu 18 majelis. Berarti 18, berarti kalau satu bulan berapa? Berarti belum apa-apa nih, 54 nih Pak Iko. Loh, niku tahajud tinggi, duha tinggi, masya Allah, Quran tinggi, zikir tinggi, majelis tinggi. Berapa? 18 majelis. Kok kuat nih? Awak dewi niki 54 sekitarin apa? Tapi siap insya Allah kalau ada tambahan, amin Allahumma. Karena memang maunah ditulung sangking Allah subhanahu wa ta'ala, dipun paringi rasa seneng golek nopo ilmu, seneng golek ilmu niki peparing sangking Allah subhanahu wa ta'ala. Nah menit yang seneng kapan saja di mana saja akan berangkat, walaupun ono piringane nopo, walaupun nopo, mudah-mudahan rezekinya berkah manfaat, amin. Melanjutkan hadis yang ke-6 sebelum hadis yang ke-7. Tsummal jihadu fi sabilillah. Di antara jenis amalan yang saleh yang paling dicintai oleh Allah, beberapa pertemuan kemarin kita terangkan salat di awal waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, yang terakhir jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah, perang ke jalan Allah, ditaruh nomor terakhir. Padahal kalau kita lihat kelihatannya paling capek, paling letih. Mestinya ditaruh di pertama, bukan yang ketiga. Ulama pengarang kitab Umdatul Qari menerangkan alasannya kenapa Kanjeng Nabi naruh yang pertama salat di awal waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, baru kemudian jihad. Karena salat itu tiap hari akan kita lakukan, sehingga butuh kesabaran melebihi daripada sabarnya jihad fisabilillah. Nah, jihad kan mungkin sekian tahun atau mungkin sekian bulan sekali kalau ada musuh. Kalau nggak ada musuh, jihad sinten, merangi sinten mboten wonten. Tapi kalau sholat berapa kali kita?
5 waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Tiap hari mau enggak mau kita harus mengerjakan salat. Makanya embel-embelane perintah salat, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir. Perintahkan istri dan anakmu untuk sholat dan bersabar. Loh, kenapa dianjurkan bersabar? Karena sholat itu tidak sekali, tidak 2 kali, tidak seminggu, tidak sebulan, tapi selama kita masih hidup dengan akal yang sehat, maka tetap harus mengerjakan sholat. Makanya ditaruh oleh Kanjeng Nabi nomor pertama. Kemudian kata pengarang Umdatul Qari, sholat itu kalau dikondisikan dengan rapi, maka sebagai sumber keberhasilan seseorang untuk mengamalkan ibadah yang sifatnya mahdhah. Mahdhah niku ibadah antara hamba dengan Allah. Dengan sendirinya pikiri bakal sae, posone bakal sae, Qur'ane bakal sae kalau sholatnya bener-bener napa diperhatiake. Dulu ada di kalangan orang yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini nakal. Faham nakal? Beling, betik. Oh ini kan nakal, beling, betik. Ya, nakal. Saking nakal ini akhirnya sebagian sahabat matur, ya Rasulullah, fulan bin fulan itu nuwakal, zalim. Kata Rasul, sholat enggak? Sholat. Nanti sholatnya akan memberhentikannya dari kenakalan. Subhanallah. Firman Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sing penting sholat. Tanha anil fahsya, dengan sendirinya pasti hal-hal yang bersifat haram akan ditinggalkan dengan sendirinya. Tanha anil fahsya wal munkar. Sampai di dalam kitab Fathul Alam itu ada seseorang suka menggoda istri orang lain. Napa jenenge niki? Nek itu kan pelakor, nek lanang napa nih? Wallahu a'lam. Jadi ada fulanah binti fulan lagi selalu digoda terus sama laki-laki ini. Saking seringnya akhirnya datang kepada suaminya, suamiku, iki ana wong ra genah. Kenapa? Penggalane nggodho mawon. Kata suaminya, bilang ke dia, lanjutkan, no. Tapi syaratnya satu, suruh dia sholat jamaah di belakang imam. Kalau dia pengen kamu, suruh dia sholat jamaah di belakang imam. Oh gampang jadi nih, gampang. Nah, cuma syaratnya itu enteng. Inna salata tanha, 40 hari nanti kamu datangi lagi. Subhanallah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari 40 gak teko-teko wonge. Diparani, hei fulan ayo. Hatiku sudah berubah. Dulu aku belum mengenal Allah, sekarang sudah mengenal Allah. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Pasti perkara-perkara yang berbau haram dengan sendirinya akan dihilangkan oleh Allah, barokahnya sholat. Pun nek sholat ini pun bener, pun rapi, ibadah-ibadah yang sejenis sholat namanya ibadah mahdhah niku dengan sendirinya akan rapi. Kemudian yang nomor 2, birrul walidain. Ditaruh nomor 2, kata pengarang Umdatul Qari, niki nggih suatu lambang kalau seseorang itu dengan orang tua sudah baik, dijamin muamalah dengan siapa saja mesti sae. Mesti napa? Mesti sae. Dengan tetangga, dengan teman, dengan siapa saja, sumbernya niku berbakti kepada kedua orang tua.
Baru kemudian yang terakhir ingin menikah jihad fi sabilillah. Kemudian 3 jenis amal taat ini termasuk nama-nama pintu yang ada di dalam surga. Ada pintu namanya pintu sholat, ada pintu riwayat namanya birrul walidain, ada pintu yang namanya jihad. Jenengan milih pundi? Tiga-tiganya. Terima kasih Pak Dong. Tiga-tiganya mudah-mudahan amin. Tapi betul mungkin. Soalnya orang masuk surga pasti dari satu pintu dan tidak mungkin balik. Nah, terus bagaimana? Akan masuk surga dari jenis amal sing paling kathah. Nek tiyang niku salat tinggi, bakti tinggi, jihad tinggi, poso tinggi. Mungkin dilihat nanti sing paling kathah itu yang akan dimasuki. Cuma beda antara orang yang langsung masuk dengan orang yang dipanggil dari 8 pintu. Reneo leboni aku. Reneo leboni aku. Benten apa benten? Benten. Termasuk sahabat Abu Bakar Siddiq. Ketika Rasul menyampaikan inna fil jannati baban, di dalam surga ada pintu salat, ada pintu ini, pintu ini, pintu ini. Salat bagi yang ahli salat, rayyan bagi yang ahli puasa, sedekah bagi yang ahli sedekah, jihad bagi yang ahli jihad, terus birrul walidain. Selesai Rasul menyebutkan 8 pintu. Sahabat Abu Bakar matur, ya Rasulullah, napa wonten mengke dipanggil oleh 8 pintu dadi rebutan? Kata Nabi, ono sinten awakmu napa? Termasuk sahabat Abu Bakar Siddiq dari sekian manusia yang menjadi rebutan napa? Pintu surga. Mudah-mudahan kita semuanya amin ya rabbal alamin. Lah, jihad fisabilillah itu memiliki 2 makna. Ada yang makna umum, ada yang makna khusus. Makna yang khusus jelas, yaitu perang melawan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Itu jihad. Dan itu terjadi dahulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbondong-bondong mati syahid. Panjenengan nyari nopo nih? Nyari kopi, ini kopi wonten ya. Berbondong-bondong. Terus kalau sudah ada panggilan jihad, jihad, ini yang punya dana berangkat, yang nggak punya dana cuma nangis tok di sini. Jangan kan alhamdulillah gak berangkat soalnya bukan gak ada dana. Iki yang kita orang budal soalnya bane ngopo seandainya. Gitu. Mereka karena tidak punya dana, mereka melirikan air mata. Jadi sedihnya karena nggak bisa berangkat perang. Niki para sahabat imannya sudah kelas apa ya? Kelas kakap pun. Kenapa ya? Karena dices terus kali Kanjeng Nabi. Terus panjenengan niki lho ngojang ngaji. Kok ora capek-capek ya. Tiap kulo hadir wong iki maneh. Sesuk wong iki maneh. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah manfaat amin. Dicas terus kali Kanjeng Nabi, diduduk-dudukake swarga ka'annaha ra'yatu ain, seakan-akan sudah di depan mata. Sampai ada sebagian sahabat niku mau badhe makan kurma. Ya Rasulullah, ambu surga. Ambu napa? Surga. Temudi nggone Uhud. Ya Rasulullah, in kutiltu fa'aina ana. Kalau saya ini nanti perang mati, di mana aku? Surga. Oh ya Rasulullah, nanti kedawan makan kok ditinggal ke perang. Cara jenengan kalau sik ya Rasul, tak entekne sik. In kutiltu fa'aina ana. Kalau aku nanti jihad mati ya Rasulullah, di mana aku? Di surga. Langsung dilempar, berangkat, mati dalam kondisi syahid. Niki para sahabat terkait tentang urusan apa? Jihad.
sampai ada sahabat anyaran. Sahabat anyaran lagi baru masuk Islam. Rasulullah setelah perang dapat harta rampasan perang, dapat bagian namanya mu'allaf. Mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Niku ketika ada ghanimah, harta rampasan perang nopo zakat, dapat bagian. Dah datang salah satu sahabat datang ke rumahnya, ini bagian untuk kamu hasil dari perangnya Nabi. Diterima. Tujuan perang maju ke depan, selesai perang diinformasikan, ya Rasulullah, fulan bin fulan meninggal dunia. Meninggal dunia. Ayo kita cek bareng. Dicek, ternyata panah sesuai dengan apa yang diisyarahkan, menunjukkan ketulusan dan keikhlasan beliau para sahabat untuk jihad fi sabilillah. Lah jihad kula kali panjenengan pakai makna khusus berat, pakai makna umum. Sholat jamaah termasuk jihad, hadir majelis talim termasuk jihad, ngasih nafkah istri anak termasuk jihad. Napa malih niki? Sedanten amal-amal taat yang jenengan lakukan itu sudah masuk nama jihad dengan makna yang namanya umum, sudah masuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadis yang ketujuh, masih ada waktu 1/4 jam. An Amr bin al-As, dari sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nisa'i ilayya Aisyah wa minar rijali abuha. Nggih, ahabbun nisa. Hafale. Nggih. Ahabbun nasi ilayya, manusia yang paling aku cintai. Ahabbun nasi ilayya, manusia yang paling aku cintai Aisyah, yaitu Aisyah. Wa minar rijal, dan laki-laki, dari sekian laki-laki yang paling aku cintai abuha, yaitu bapaknya Aisyah. Sinten? Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Niki hadis termasuk penting. Satu, ada kelompok ada di Indonesia, mereka nggak suka dengan sahabat, wabil khusus sahabat Abu Bakar Siddiq, khususnya Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kelompok ada di Indonesia. Mereka hanya cinta sahabat Ali dan keturunan sahabat Ali, yaitu para cucunya Nabi, tapi mereka benci kepada sahabat. Enggak masuk akal. Nah, ini akidahnya keliru, pemahamannya keliru. Kanjeng Nabi ini enggak adai moro tuwa sinten Abu Bakar kalih sahabat Umar niku moro sepai Kanjeng Nabi. Masa Kanjeng Nabi salah? Terus Kanjeng Nabi nggadai mantu sahabat sinten? Utsman bin Affan kalih sahabat Ali. Moro sepai sahabat, mantune napa? Sahabat. Ini saja sudah bisa membuktikan bahwa mereka pemahamannya salah. Apalagi malam ini kita sudah baca hadis Imam Bukhari Muslim, berarti hadisnya kuat, mengatakan bahwa Siti Aisyah termasuk wanita yang dicintai oleh Rasul, dan abahnya sahabat Abu Bakar termasuk laki-laki yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya ilmu nopo ditanya. Nek wonten pertanyaan biasanya ilmu ini napa? Brobol. Cuma tangletnya nggih sing sae. Tanglet sing aneh-aneh nggih boten sae. Zaman dahulu wonten tanglet ngeten niki. Tangletnya ngeten niki. Setan niku nikah napa mboten? Allah. Dijawab, aku gak pernah diundang.
saking gregetane napa manfaate nikah setan apa mboten? Apakah kalau nikah enggak nikah napa manfaate? Tanglet sing sae. Sambil pertanyaan malih, semut yang menghadang Nabi Sulaiman waktu Nabi Sulaiman berjalan itu lanang apa wedok? Lah nek lanang terus piye? Nek wedok terus piye? Enggak ada manfaat. Nggih. Terus nek enggak ada pertanyaan apa ingkang manfaat. Nggih, kita balik lagi. Nabi matur, garis-garis ini syaratnya apa? Para sahabat sering beliau mengatakan Allah wa rasulu alam, Allah lebih tahu dan Rasulnya. Dijawab, kata Rasul dalam suatu hadis, wanita yang mulia 4. 1. Siti Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, Fatimah Zahra, putrinya putri siapa? Rasul. Ada riwayat mengatakan Siti Aisyah. Yang ketiga yaitu sinten naminipun Imra'atu Fir'aun, Asiyah binti Muzahim. Siti Asiyah binti Muzahim. Yang keempat yaitu Maryam, ibunya Nabi Isa. Ini diantara perempuan yang paling top. Dan ini 4 adalah Sayyidat Nisa'i Ahl Jannah. Niki ratune penduduk surga. Siti Khadijah, kemudian Siti Aisyah, ada riwayat Siti Fatimah, kemudian Asiyah garwane Fir'aun, Masya Allah, garwane surga, bojone neraka. Terus Maryam, ibunya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Siti Khadijah pertama kali perempuan yang dekengi dakwai Kanjeng Nabi. Makanya agama niku nek mboten dana ora mlaku, termasuk tabligh. Nggih, niku memang berjalannya agama dari zaman Nabi sampai sekarang nggih ngoten niku. Cuma Allah Ta'ala niku tidak setiap orang punya uang diminta, boten. Hanya orang-orang yang memang diberkahi hartanya oleh Allah. Loh, yang sugih zaman Kanjeng Nabi kathah, kenapa hanya Siti Khadijah? Kanjeng Nabi memang hidup dalam kondisi yatim piatu. Bahkan Kanjeng Nabi ketika ditangleti, Muhammad, Khadijah pengen apamu? Khadijah, tidak mungkin. Waktu badai dilamar, tidak mungkin aku ganti popo. Khadijah wonge sugih luar biasa. Oh iya, tajir. Tapi akhirnya dinikah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khadijah. Lah, saking senengi Siti Khadijah, saking senengi Kanjeng Nabi kali Siti Khadijah, niku selalu disebut-sebut. Lah, Siti Aisyah niki mboten pernah lihat karena dereng lahir. Wong Siti Aisyah niki dinikah kali Kanjeng Nabi umurnya 7 tahun. 7 tahun terus apa, Pak? Masih main-main. Nggih. Masuk ke kamar Siti Aisyah di kota Madinah niku umurnya 11 tahun. Jadi belum pernah lihat Siti Khadijah. Cuma nggih cemburu napa? Cemburu. Kata Siti Aisyah, Rasulullah, cukuplah masa Khadijah terus sono sing luwih apik. Aku iki. Kanjeng Nabi itu enggak, Aisyah enggak ada. Enggak ada di dunia orang seperti Khadijah. Loh niki lho, Pak. Enggak pernah melupakan jasa orang. Niki anjuran Islam. Enggak ada di dunia seperti Khadijah. Di saat semua kafir musyrik, Khadijah pertama kali yang masuk Islam. Satu, di saat semua orang kaya bakhil dengan hartanya, Siti Khadijah yang dermawan. Di saat semua perempuan-perempuanku tidak memberikan aku anak, ternyata Khadijah memberikan anak.
Terus putra putri Kanjeng Nabi sedanten saking Siti Khadijah, kecuali setunggal nggih menika Sayyid Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun nggih suarane sus entek njaluk leren. Oh nggih Siti Aisyah. Lah Siti Aisyah niki digarwa kalih Kanjeng Nabi memang masih muda, dan hanya Siti Aisyah tok niki garwane sing tesih perawan, sedanten niki janda. Timbul dugaan dari orang luar Islam, nabimu kita seneng widoan. Ada dugaan. Kita Islam harus punya ilmu bagaimana cara menjawab. Kita jawab, Kanjeng Nabi nu ganteng wong ganteng. Tapi kenapa milih napa? Loh. Nek cara jenengan ganteng milih napa? Ganteng tiyang ganteng. Lho nggih. Kanjeng Nabi niki wih, hebatnya orang hebat, ganteng tiyang ganteng. Kalau seandainya mau memilih, tidak mungkin milih janda-janda. Tapi Kanjeng Nabi rata-rata ganteng janda, tinggal satu tok sing mboten janda yang menikah Siti Aisyah. Kemudian kenapa menikah Siti Aisyah yang masih muda? Umur 7 tahun, apakah bisa dimanfaatkan? Boten. Berarti di balik itu Rasulullah menikah ada hikmah-hikmah tersendiri. Di antaranya hikmahnya Siti Aisyah supaya pinter ilmu agama. Dan memang terbukti Siti Aisyah termasuk dari sekian istri Kanjeng Nabi sing disifati oleh Kanjeng Nabi separuh ilmu Kanjeng Nabi diambil oleh Siti Aisyah. Adapun yang lainnya rata-rata gadai anak yatim. Tetes Kanjeng Nabi niku menikah memang ada hikmah-hikmah tersendiri sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Istrinya Kanjeng Nabi niku sebutannya ummahatul mukminin, terus haram dinikah, boten angsal. Namanya ummahat, itu ibunya orang-orang mukmin. Boten angsal dinikah. Kemudian khususiat datang Kanjeng Nabi tok niku menikah melebihi 4. Nek selain Kanjeng Nabi boten angsal nikah. Hanya 4 istri. Nek wani. Napa? Wani. Nggih Bu nggih. Makanya kalau seandainya ada di YouTube atau apa lu istrinya 5-6. Lho niku zina niku. Halalnya cuma napa? 4 fankihu ma tabalakum masna wa thulatha wa ruba. Sampai 4 tok. Adapun Kanjeng Nabi niku khususiyah, boten saged ditiru. Niku napa khususiyah? Pun nggih. Lah ketika Kanjeng Nabi niku tesih sugeng badhe kapundhut, Kanjeng Nabi mengatakan kepada para istrinya, silahkan kalau nanti saya sudah meninggal dunia mau menikah lagi silahkan. Tapi jangan berharap ketemu aku di surga. Duh, kan berat. Ya sudah, apa ada orang sehebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Siti Aisyah niku kapundhut Kanjeng Nabi umurnya baru 18 tahun. Baru berapa? 18 tahun Siti Aisyah. Tapi Siti Aisyah nggadai ilmu sing kathah banget yang tidak dimiliki oleh rata-rata para sahabat, khususnya hal-hal yang bersifat kepribadian Kanjeng Nabi. Bagaimana Kanjeng Nabi tidurnya, bagaimana mandinya, bagaimana dengan istrinya di rumah, bagaimana. Itu yang meriwayatkan adalah para istri, khususnya Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Dan ini menunjukkan suatu isyarat bahwa ilmu sebanyak apapun kita pasti ada sisi keterbatasan. Ada beberapa orang datang kepada sahabat, wahai sahabat Kanjeng Nabi, bagaimana tahajud Rasulullah? Mereka menjawab, urusan tahajud tanyakan istrinya, karena tahajud Kanjeng Nabi berada di rumah. Tanyakan Aisyah.
Ketika ada orang datang kepada Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, bagaimana sholat jamak kosore Kanjeng Nabi? Siti Aisyah matur, ojo takono aku, takono sahabat yang sering-sering diajak pergi perang bersama Kanjeng. Lah, di antara cerita ini bisa kita ambil kesimpulan, tidak setiap orang itu harus semuanya dia tahu jawabannya. Pasti ada masalah-masalah yang tidak mungkin bisa diketahui karena keterbatasan akal dan keterbatasan ilmu. Makanya kalau ada pertanyaan dilontarkan kepada kita lalu kita enggak ada jawaban, jawablah wallahu a'lam. Wallahu a'lam nisful ilm. Jawaban wallahu a'lam itu sudah menunjukkan separuh ilmu. Justru dengan jawaban wallahu a'lam itu menunjukkan orangnya betul-betul hati-hati di dalam suatu ilmu. Dulu ada orang, kula tutup, sombong, takokno opo masalahmu, aku duwe jawaban. Sombong, Pak. Akhirnya niku tiyang tangkep, jenggotmu piro? Jenggotmu berapa? Rambut yang ada di jenggot berapa jenggot kamu? Kalau ngeremak, lu takut masalah jenggot, pernah ngitung jenggot? Dengan kesombongannya itu bisa dipatahkan dengan satu pertanyaan. Kalau kamu mengaku dirimu alim, saya punya satu pertanyaan. Apa? Berapa bilangan rambut jenggot? Jangan pernah hitung. Tidak pernah. Berarti menunjukkan wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Bahkan sekelas Nabi Musa alaihi salam ketika ditanya oleh kaumnya, ya Nabi Musa, apa ada orang yang lebih alim daripada kamu di dunia? Dijawab, ketoke gak ono, napa? Ketoke napa? Gak ada. Kali Allah Ta'ala, hei Musa, jangan ngomong seperti itu. Ada hambaku namanya Khidir. Berangkat Nabi Musa sekelas Nabi Rasul. Khidir itu Nabi, kedudukannya masih mulia Sayyidina Musa. Sayyidina Musa, bukan Isa, Sayyidina Musa. Berangkat Nabi Musa ditemani oleh khatimnya Nabi namanya Yusha bin Nun. Berangkat sampai berjumpa dengan Nabi Khidir, cuma dapat 3 ilmu. Kenapa cuma dapat 3 ilmu? Karena Nabi Musa sering protes, apa? Nah, iki sing gadai gagale patus ilmu karena apa? Banyak protes. Sebelum pisah Nabi Khidir Nabi Musa, lihat ada burung sedang minum di tepi lantai, di tepi apa? Laut. Kata Nabi Khidir, hei Musa, ilmumu ilmuku, ilmu malaikat, ilmu nabi, ilmu semuanya dikumpulkan itu seperti air yang diminum oleh burung. Sisanya lautan, itu adalah ilmunya Allah. Makanya sifatnya ilmu niku nagei. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Lho nggih. Tadi ketemu di Bunter, balik malih teng mriki. Kenapa? Karena pasti ada ilmu baru yang belum kita ketahui. Begitu pula seterusnya. Mudah-mudahan jenengan diparingi sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah, amin ya rabbal alamin.